Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Reza Dezuriatul Asy'ari dengan NIM 7123011. Di video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman web 2 dosen pengampu Bapak Theo Aribangsa Skom Mkom. Baiklah, di sini aplikasinya memakai framework kode igniter. Nah, framework kode igniter ini menerapkan aturan MVC yaitu model, view, dan controller. Baiklah, yang pertama kita harus punya database-nya. Setelah punya database, kita membuat di bagian model. Di bagian model, kita sebagai contoh di bagian jabatan, kita membuat tabel dari tabel jabatan, primary key-nya ID, dan isi filenya itu nama jabatan dan deskripsi jabatan. Setelah modelnya kita buat, kita masuk ke bagian view-nya ya. Kita buat di bagian view ini yang ditampilkan user. Kita buat file dengan nama jabatan, kemudian jabatan ini mempunyai aksi bisa membuat, mengedit, dan ini halaman dashboardnya. Kemudian kita buat controller dari view-nya tersebut. Sebagai contoh di jabatan controller, di sini kita membuat function-functionnya. Di sini kita punya sebagai contoh kita ada function create. Nah, di sini function create eh, return kembali ke folder view. Di dalam folder view itu ada folder jabatan dan mengarah ke file create. Dan jangan lupa kita membuat routes-nya juga. Di sini routes untuk jabatan kita ambil di bagian create. Di sini menjelaskan routes get atau mengambil dari folder jabatan ke file create. Nah, jabatan controller ini adalah nama di file controller kita di bagian jabatan. Kemudian kita arahkan lagi ke file create. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian login dan bagaimana pemisah antara user dan admin. Baiklah, di sini kita harus punya file loginnya terlebih dahulu. Setelah punya file login, bagaimana kita memisahkan antara user dan admin? Kita di sini mengambil contoh menggunakan controller saja. Di sini di bagian jabatan controller, eh, di sini kita buat construct functionnya itu namanya construct, dan if apabila tidak ada session yang mengarah ke file login, maka akan redirect dikembalikan ke file login dengan pesan error harus login terlebih dahulu. Dan tidak lupa kita exit untuk mengakhiri if ini. Baiklah, selanjutnya demo singkat menjelaskan tentang aplikasi. Ini untuk bagian user ada data dosen, dashboard, jabatan, dan pegawai. Selanjutnya untuk masuk ke bagian admin, kita masuk ke bagian jabatan. Nah, di sini harus login terlebih dahulu ya. Setelah kita login, selamat datang. Ini adalah tampilan untuk bagian admin. Nah, di bagian admin ini kita bisa menambahkan jabatan dosen. Kita simpan. Sini sudah muncul ya. Kemudian kita bisa menambahkan pegawai. Nah, selanjutnya di bagian pegawai, kita bisa juga menambahkan nama dosen, alamat, telepon, dan jabatan. Saja kita klik simpan. Kita juga bisa mengeditnya ya. Kita edit, kita update. Nah, sudah berubah. Selanjutnya kita bisa menghapus juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.